pertemuan berikutnya adalah ketika Pilkada Jakarta 2012 mulai dipersiapkan, mulai akhir 2011. Pada saat itulah kemudian saya diajak bekerja sama menyelenggarakan survei oleh PDI Perjuangan. Waktu itu sekjennya almarhum Mas Cahyokumolo, wakilnya Mas Hasto. Ya, Pak Sekjen. Nah, hasil surveinya menunjukkan bahwa Fauzi Bowo memang di atas 40% pada waktu itu. Kepuasan publik Jakarta juga relatif tinggi ya. Seingat saya di atas 70 atau menjelang 70. Pada waktu itu ketika saya mempresentasikan hasil survei di Lenteng Agung, kantor DPP PDI Perjuangan sementara pada waktu itu, Mas Cahyo tidak hadir, Mas Hasto hadir, jadi Mas Hasto bisa jadi saksi itu. Angkanya memang jomplang dengan tokoh-tokoh PDIP yang ingin dipertimbangkan. Ada Pak Teras Narang, ada Mas Bambang Deha dari Surabaya, ada Pak Jokowi antara lain. Pada waktu itulah antara lain, nanti bisa dikonfirmasi ke Mas Hasto, saya katakan, Mas Hasto ya, saya katakan, yang diperlukan dalam kontestasi itu adalah orang yang bisa jadi negasi dari lawan terkuatnya. Orang yang berbeda secara diametral. Orang yang punya diferensiasi yang mencorong berhadapan dengan petahana yang sangat kuat. Dan ditimbang-timbang dari yang ada, Jokowi itu paling memenuhi syarat. Itulah seingat saya pertama kali saya menganjurkan agar Jokowi. Habis itu rupanya Jokowi mendengarlah. Komunikasi kami lebih intens, setiap kali ke Jakarta kami bertemu gitu. Sampai akhirnya lewat proses yang tidak sederhana, jadilah saya konsultannya Jokowi di Jakarta. Pilkada 2012. Sebelum kemudian Pilpres ketika Jokowi dengan JKI. Apa yang menerbitkan harapan pada Jokowi pada waktu itu? Yang pertama menurut saya, Jokowi sebetulnya melakukan hal yang selayaknya dilakukan seorang wali kota atau bupati. Tapi menjadi mencorong karena banyak sekali wali kota dan bupati yang lain tidak melakukan gitu. Padahal ya seharusnya jadi wali kota begitu. Standar. Tidak lagi bicara tentang sesuatu gagasan yang besar gitu. Karena mereka eksekutor yang harus mengubah dengan real gitu. Dan Jokowi melakukan itu. Nah, itu yang membuat saya merasa ini orang layak diharapkan. Sampai kemudian sekalipun baru 2 tahun 5 hari sebagai gubernur Jakarta, akhirnya dilantik jadi presiden kan. Menurut saya disitulah tantangan terbesar Jokowi. Ketika sesuatu yang mitologis diuji secara historis. Yang mitos itu kan hebat-hebat gitu. Gus Dur ketika jadi presiden mitologis. Ketika sudah bekerja jadi historis. Nah, seberapa bisa diterima Jokowi secara historis itu ternyata umurnya lain-lain untuk tiap orang ya. Dan Kang Ayep kalau nggak salah 100 hari sudah meninggalkan, memutuskan menurut saya Jokowi tidak bisa diharapkan. Dan saya konsisten dengan sikap itu. Itu bukan urusan kontrak bukan? Bukan, tidak ada kaitan. Urusan kontrak. Bukan aku lagi. Katanya urusan kontrak, ini konfirmasi Kim. Termasuk. Ini urusan sikap Kim. Kalau saya misalnya harus mengkritik rekrutmen orang-orang yang dijadikan komisaris segala macam, itu bukan karena saya tidak jadi komisaris. Ada 2 peristiwa di mana saya ditawari untuk jadi komisaris. Selepas Pilkada Jakarta ada seseorang, saya tidak usah buka di sini, ada seseorang yang bicara dengan saya dan saya mau ditempatkan, didorong untuk jadi komisaris Bank DKI. Dan pada waktu itu alasan saya sederhana. Saya happy dengan Polmark Indonesia menjadi komisaris di di bawah pemerintahan provinsi seperti ini. Itu membuat saya tidak akan punya keleluasaan untuk memilih klien nanti. Kalau nanti secara politik klien-klien tertentu tidak cocok dengan aliran politik orang yang memimpin Jakarta, saya kan tidak harus mendengar gitu. Itu konsekuensi hubungan transaksional kan jadi. Nah, saya pakai alasan itu. Waktu habis Pilpres terulang, bahkan seorang ekonom dari satu bank BUMN besar, itu BBM saya memberi saya selamat. Ya saya sebut saja Bank BNI, memberi saya selamat, Kang, selamat nama Kang masuk di calon komisaris. Terus saya tanya, siapa yang masukin? Katanya Pak JK. Oh ya, kok Pak JK nggak bilang-bilang sama saya gitu. Wah, kalau Pak JK yang masukin, ini masuk nih Kang, kata orang. Saya langsung SMS Pak JK. Itulah satu-satunya SMS saya nggak dijawab Pak JK. Karena saya langsung marah-marah. Saya bilang Pak JK saya bukan barang, jangan sembarang ditempatkan. Ditanya dulu dong. Tiba-tiba saja saya dikasih tahu orang bahwa saya akan jadi komisaris di Pak JK belum pernah tanya saya mau atau enggak gitu. Saya pasti punya pertimbangan lain gitu. Kenapa nggak dirut? Jadi kenapa nggak dirut? Terus kemudian kira-kira sebulan kemudian ini Pak JK bisa jadi saksi. Sebulan kemudian saya diundang makan pagi sama Pak JK. Makan yuk di rumah gitu, di rumah dinas saya makan pagi. Terus saya tanya, Pak JK, kok SMS saya nggak dijawab? Yang mana ya? Ya itu yang saya bilang memprotes soal jadi komisaris. Pak JK bilang, kamu kurang ajar, katanya harusnya kamu tanya dulu, bener nggak saya nempatin gitu. Nggak bener itu katanya. Saya langsung telepon Rini tuh kata dia, menyebut nama Menteri BUMN pada waktu itu. Jadi urusan saya dengan Jokowi tidak ada urusan transaksi. Tidak ada urusan karena saya kecewa sebab-sebab tertentu. Saya berhenti berharap ketika Jokowi tidak melakukan sesuatu pada saat KPK untuk kedua kali berkonflik dengan kepolisian. KPK ya. Cicak buaya. Dan itulah menurut saya saat dimana saya menunggu Jokowi jadi kepala negara. Ternyata tidak gitu, hanya jadi pemenang pemilu dan penghuni istana.